Yos, apa kabar semua? Para Gabuters, balik lagi dengan Kang Gabut. Hehehe. Kali ini Kang Gabut akan membahas drakor yang laki banget. 니들 모두 대가를 치르게 할 거야. Yaps, dia adalah Vincenzo. Vincenzo adalah drama seri asal negeri Korea Selatan. Ditayangkan di TVN mulai 20 Februari lalu dan dapat pula kalian saksikan secara streaming di Netflix. Sinopsis. Vincenzo Casano, seorang pengacara dan mafia Italia yang seorang keturunan Korea, tapi kemudian diadopsi oleh keluarga Italia di usia muda. Ketika kembali ke Korea, karena konflik dalam organisasinya, dia bertemu dengan pengacara Hong Chae-yong. Berdua mereka bergabung untuk memberi hukuman penjahat yang tidak bisa dihukum oleh hukum pengadilan. 난 이 쓰레기 같은 짓을 절대 용서하지 않을 거야. Review. Yuk kita tepuk tangan dulu buat sang sutradara, Ibu Kim Hye-won, yang meskipun seorang perempuan tapi bisa menghadirkan cerita mengerikan khas mafia. Bukti bahwa perempuan juga bisa bikin series action yang keren. Dan tak lupa juga penulis cerita Park Jae-bum yang mantep banget bikin skrip seri ini. Ya, yang jelas tim produksi Vincenzo ini patut kita acungi jempol. Kita mulai dengan ceritanya yang lumayan dark. Ketika keadilan tak dapat menumpas kejahatan, maka hanya dengan kejahatanlah yang bisa melawan kejahatan juga. Konsep dasar ini benar-benar bikin Vincenzo berbeda dari drakor lain saat ini. Action ala-ala mafia juga disajikan nggak setengah-setengah. Tolak ukur mafia dari negeri barat berhasil mereka implementasikan ke seri ini. Cerita yang sangat berat dengan latar belakang hukum yang emang ribet, tapi dengan cara mafia semua bisa selesai tanpa ada masalah. Sudut pandang tokoh utama yang tidak naif dalam memandang keadilan juga jadi poin plus. Bahwa tidak selamanya kebaikan itu benar, dan tidak selamanya pula kejahatan itu salah. Hukumlah mereka sesuai perbuatan mereka, dan itulah sebuah keadilan tertinggi sebenarnya. Semakin berjalannya episode, konflik para karakter pun semakin beragam. Dari yang awalnya cuma mau menyelamatin emas di bawah Gamga Plaza, sampai menghabisi manusia dajal di diri Jang So. Konflik yang datang terus bertubi-tubi ini dibalas plot twist dengan gaya elegan khas mafia. 3, 2, 1. Cerita ala mafia juga harus didukung dengan adegan action yang mumpuni. Dan di seri ini jelas action jualan utamanya. Dan bahwa hampir di tiap episode, kita lihat darah bercucuran di mana-mana. Muka lebam dan kekerasan adalah hal lumrah di mana negosiasi hanyalah sebuah kata tanpa makna. Adegan pertarungan Vincenzo ini jelas terkonsep dengan sangat matang ya. Perkelahian Vincenzo dengan para kawanan pembunuh bayaran disajikan dengan sangat keren. Vincenzo yang awalnya bertarung sendirian pun akhirnya dibantu oleh skuad dari Gamga Plaza yang juga mahir dalam bertarung dengan cara mereka sendiri-sendiri. Hiburan dari saling adu jotos dengan tembakan silih berganti jadi warna tersendiri di tiap episode Vincenzo. Pengambilan gambarnya pun juga bagus banget. Karakter Vincenzo punya sinematografinya tersendiri di mana tiap dia jalan, kamera di-roll untuk menguatkan karakter badasnya Vincenzo. Long shot yang perlahan zoom in dengan tambahan slow-mo juga jadi trademarknya seri ini. Ketika momen lagi tegang-tegangnya, ujungnya bersambung. Belum lagi dengan visual effect yang juga dibeberkan tim produksi, di mana mereka banyak menggunakan CGI untuk seri ini. Mulai dari setting di Italia, ledakan, kebakaran, sampai ke burung kesayangan kita Inzaghi. Di mana itu semua menggunakan visual effect untuk menunjang ceritanya Vincenzo. Tim produksi Vincenzo juga menghindari cerita romance yang berlebih, layaknya drakor kebanyakan.
Mereka jalankan romansa di antara Vincenzo dengan Choyong dengan perlahan, tidak buru-buru, slow but sure. Karena memang tujuan awal seri ini bukan mau jual romansnya, tapi action dengan cerita yang kuat harus jadi prioritas. Ini bikin Kang Gabut suka banget sih. Jadi kita tetap melihat dua karakter utama kita ini, gak tiba-tiba bucin tanpa alasan, khas drakor kebanyakan. Tapi ada prosesnya sehingga chemistry mereka untuk melindungi satu sama lain di akhir terlihat sangat alami. 해결하기 전까지는 올 생각하지 말아요. Ngomongin para karakter, jujur aja Kang Gabut salut banget dengan pemilihan para pemeran di seri ini, yang sangat cocok banget. Terutama 3 karakter utama kita. Pertama, Song Joong Ki sebagai Vincenzo Casano. Menurut Kang Gabut, dia berhasil banget memerankan seorang mafia tanpa ekspresi. Ya, Kang Gabut suka banget wajahnya yang tanpa ekspresinya itu. Aura mafianya kuat banget. Cuma sekali aja akhirnya Vincenzo menunjukkan ekspresi berbeda, yaitu saat dipaksa jadi gay. Hidup konsalat. Hong Chae-yong yang diperankan oleh John Yo-bin. Wanita charming satu ini juga unik banget sih. Jujur aja kalian waktu awal-awal nonton Vincenzo pasti mikir nih cewek kok annoying banget sih. Tapi berjalannya episode dia berhasil banget memerankan wanita tangguh dengan gelak tawa di wajahnya. Komuk dan tingkah lakunya emang ngeselin banget sih. Mukanya yang mau ngomporin orang lain tuh juara banget. John Yo-bin memang orang yang sangat tepat untuk memerankan tokoh Hong Chae-yong. Jang Han-sok yang diperankan oleh Ok Tae-kyon. Ini yang paling favorit Kang Gabut. Mimik wajahnya nggak bisa ketebak dengan tindakan dia selanjutnya. Dia ketawa, tiba-tiba lempar gelas. Dia nangis, tiba-tiba mukul orang. Sakit nih orang. Sebagai seorang villain psikopat, dia udah masuk kategori berhasil versi Kang Gabut sih. It's me. 장준호. Dan juga para pemeran pendukung yang gak kalah keren. Mulai dari kacungnya Direktur Jang, para pelaku korup, dan tentu saja warga Plaza Gemga. Mereka yang awalnya memikirkan diri masing-masing, berakhir menjadi satu keluarga kuat dengan nama Casano Family. Ikatan yang terjalin di gedung ini benar-benar jadi sesuatu yang fresh, di antara gelapnya cerita Vincenzo melawan para kriminal. Soundtrack di seri ini juga keren-keren banget. Kita lebih sering diperdengarkan alunan dawai negeri Eropa dengan kemegahan orkestra yang sudah menjadi ciri khas. Belum lagi scoring musiknya yang vibes-nya itu udah mafia banget. Semua musik di Vincenzo punya keunikan masing-masing, baik itu ketika komedi, dark, dan ketegangan, yang membuatnya berbeda dari musik-musik di drakor lain. Vincenzo bukanlah seri yang sempurna. Menurut Kang Gabut ada beberapa kekurangan selama seri ini berjalan. Yang jelas, jumlah episodenya yang menurut Kang Gabut kelewat panjang. Dengan durasi yang nyaris 90 menit di tiap episode, rasanya 20 episode terlalu berlebihan. Terkadang ada beberapa momen atau scene yang harusnya nggak usah dilakukan. Namun karena ingin menghabiskan durasi, ya jadi dimasukin aja. Sehingga kesan bertele-telenya itu sangat terasa. Dan juga konflik yang terus berulang, dengan pemecahan masalah yang juga berulang, membuat Vincenzo terkadang terlalu mudah untuk ditebak. Andai mereka fokus dan tetap to the point dengan ceritanya, menurut Kang Gabut Vincenzo maksimal hanya memiliki 17 episode. Seri Vincenzo masih punya banyak cerita yang bisa dikembangkan. Dengan guillotine file yang disalin Vincenzo, bisa membuka jalan untuk mengkonfrontasi mereka yang terlibat dengan perjanjian kotor. Ataupun kehidupan badas Vincenzo di Eropa yang cuma dilihatkan seiprit di awal episode. Yang mungkin bisa jadi cerita menarik untuk diangkat ke seri selanjutnya. Baik film maupun series ya.
Yang jelas Vincenzo masih punya potensi cerita yang luas. Namun menurut Song Joong Ki, tidak ada pembicaraan internal mengenai sequel Vincenzo. Dia hanya mendengar itu dari fans malah. Jadi besar kemungkinan kita tidak akan melihat lanjutan cerita mafia menumpas kejahatan. 안 돼요. 안 돼요? 꿈 덮지 마. Kesimpulan, meskipun memiliki durasi yang kelamaan dan episode yang kebanyakan, Vincenzo tetap drakor menarik dengan segala atribut yang dia punya. Mulai dari cerita yang gelap bahwa kejahatan harus dilawan dengan kejahatan, adegan action yang gak setengah-setengah, segi visual yang sangat matang, kemegahan musik orkestra, para pemeran yang punya akting terbaik, tokoh utama yang tidak naif dalam memandang keadilan, dan juga tanpa cerita cinta yang menyek-menyek khas drakor mainstream. Menasbihkan Vincenzo sebagai drakor paling laki tahun ini versi Gabut Slow. Penilaian Kang Gabut untuk Vincenzo adalah 8,5/10. Yos, itu tadi reviewnya Vincenzo ya. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar Kang Gabut makin semangat upload videonya. Sampai jumpa. Adio. 카메라 줌. 아디오.